Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, hari ini aku akan membawakan sebuah segmen baru di After School Cafe, yaitu Dr. Reacts. Sesuai namanya, jadi di segmen ini aku sebagai seorang dokter akan memberikan reaksiku terhadap berbagai drama atau video atau mungkin statement-statement yang belakangan lagi viral di masyarakat. Di episode pertama ini, aku akan memberikan reaksiku ke salah satu drama Korea tentang kedokteran yang belakangan cukup populer, yaitu Hospital Playlist. Ya, aku tahu ini serinya ini udah tamat cukup lama, kira-kira ya 1-2 bulan yang lalu. Tapi akhirnya aku baru ada kesempatan buat nonton, dan sekarang aku pengen coba nonton bareng teman-teman dan kita lihat seperti apa sih dramanya. Nih, aku udah sampai sengaja pakai kayak gini nih. Jadi, let's get ourselves comfortable. Ayo langsung kita nonton aja. Oke, kita mulai episode pertama dari Hospital Playlist. Oke, jadi dari gambarnya kemungkinan ada 5 orang yang berperan penting dalam cerita ini. Kita lihat adegan pertama, gelap-gelapan di malam yang berbadai. Jadi ada satu cowok, satu cewek. Kita sampai sekarang belum tahu namanya siapa. Apaan sih dia buat gitu aja harus nelpon mamanya? Duit. Cewek ini aku suka banget fashion style-nya dia, pakai turtleneck sama blazer gitu. Kesannya elegan banget dan dewasa ya. Oke, jadi ada technician yang tadi dia habis telepon dalam kondisi basah kuyup mau benerin lampu. Ini udah diingetin shut off the breaker, terus harus pakai sarung tangan juga. Nah, gedebuk tuh kan, jatuh kan. Oke, begitu pasiennya nggak sadar, si cewek ini langsung buru-buru CPR. Oh, ternyata yang baju hijau itu juga dia bisa ini ya, chin lift-nya juga, head tilt chin lift-nya juga ini banget. Jangan-jangan mereka berdua ini dokter ya, kayak yang ada di gambar 5 orang yang pertama itu tadi. Oke, kayak gini kalau teman-teman perhatiin dari tadi posisi si bapak tuh nggak dipindahin ya di situ-situ aja. Sebenarnya ada tujuannya, karena pasien ini tadi jatuh dari ketinggian, kita takut ada cedera di tulang belakang atau di tulang servikalnya, di tulang leher. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin tulang lehernya baik-baik aja, sebaiknya pasiennya nggak kita pindahin atau lagi lehernya kita gerakin gitu. Kalaupun misalnya mau dipindahin, kita harus pasang ini dulu, neck collar neck namanya. 제요. Oke, ternyata si baju hijau ini juga seorang dokter. Cuma kayaknya kalau nggak ditunjuk sama si dokter cantik yang tadi, dia mungkin nggak ini ya, nggak mau ngaku. Oke, scene berikutnya kita diperlihatkan ke seorang dokter anak ya kayaknya. Lihat dia main-main sama boneka, pasang muka yang lucu, making cute faces gitu buat anak-anak. Ini tipikal dokter anak banget ya. Nah, berikutnya kita diperlihatkan dengan muka-muka koas nih kayak gini. Muka-muka penuh rasa bersalah, nunduk-nunduk, yaduk. Oke, jadi yang kalau yang ini dokter kacamata ini juga reseptor kayaknya. Terus ini 2 orang ini koasnya kali. Wow, ini keras banget sih dia. Jadi memang kadang-kadang kayak gini nih dosen-dosen killer. Yakin lagi. Oke, cuci tangan. Jadi biarpun nggak lagi corona, cuci tangan itu tetap penting banget ya teman-teman, karena itu merupakan langkah utama dan pertama dan juga yang paling gampang dalam pencegahan infeksi. Dibuat di rumah sakit juga, kalau untuk teman-teman yang berkunjung ke rumah sakit, baik sebagai tenaga medis, pasien, atau berkunjung aja, itu tetap harus cuci tangan ya teman-teman. Nah, kita dipertemukan dengan pasiennya si reseptor yang galak tadi. Jadi pasiennya ternyata punya kesulitan ekonomi buat bayar operasinya. Oke, jadi dia udah kasih tahu pasiennya kalau ternyata rumah sakit mereka punya banyak program untuk membantu anak-anak yang punya kesulitan dana untuk operasi. Tapi dia malah nyuruh koasnya buat nyari ya. Mungkin ini kayak
LO atau tugas-tugas dari preseptor. Emang kita sebagai kelas tuh kadang-kadang kita sering banget ditanyain sama preseptor di depan pasien kita. Jadi ya kalau nggak tahu siap-siap aja kita diomelin. Ya, jadi ternyata emang ada program Daddy Long Legs ini untuk membantu anak-anak di sana ya. Scene berikutnya kita kembali dipertemukan dengan si dokter cantik berkacamata. Kalau dilihat-lihat close up kayak gini, menurut teman-teman dokter ini cukup mirip nggak sih sama dokter Janice? Aku merasa mirip sih ya. Ini aku coba kasih lihat fotonya di sebelah, teman-teman coba bandingin deh mirip apa enggak ya. Dan kembali lagi aku suka banget sama fashion stylenya turtleneck sama jas. Oke, ternyata beliau adalah Profesor Che Songhwa, seorang profesor bedah saraf ya. Tapi tampangnya masih muda banget, masih seger banget, masih cantik banget. Oke banget lah. Keren. Jadi di sini kita dikasih lihat cara dia berkomunikasi dengan pasiennya. Mulai dari penyakit apa yang dialami oleh pasiennya. Ternyata pasiennya punya tumor di otaknya. Nah, tapi untuk mengetahui tumornya itu memang perlu dilakukan biopsi. Dan kita juga perlu tahu dia jinak atau ganas. Dan kalaupun ganas itu stadium berapa. Prof. Songhwa juga langsung memberitahukan pilihan terapinya dan konsekuensinya. Menurutku ini bentuk komunikasi yang efektif dan ideal banget. Oke, berikutnya kita ketemu dengan dokter baru lagi ya ini kayaknya. Nah, ini kayaknya dokter anak nih. Oh, ini dokter anak yang tadi, Deng. Yang tadi main sama boneka. Ya, jadi ternyata anaknya Minyo ini pasiennya udah kondisinya cukup buruk dan teman-teman bisa lihat ibunya denial banget dan mulai nyalahin dokternya. Ini kejadian yang cukup umum sih dan cukup sering kita temukan juga. Memang dalam keadaan seperti ini yang namanya denial dan blaming tuh pasti ya sering banget kita temukan lah. Cuma kita sebagai dokter harus pinter-pinter bisa membawa diri, mengendalikan emosi juga supaya nggak ikut-ikutan berantem sama pasien. Bukannya kita mengalah, tapi kita harus bisa mengendalikan diri dan situasi lah ya. Oke, kita pindah ke scene berikutnya. Ternyata ini anaknya dari pasien yang tadi ketemu sama Prof. Songhwa yang nangis-nangis itu tadi. Ternyata selain mamanya punya tumor otak, dia juga punya anak laki-laki yang perlu cangkok liver ya. Jadi ya sebenarnya kehidupannya berat banget sih si anaknya pasien ini tadi. Oke, di sini Prof. Songhwa kembali menghibur pasiennya dan aku rasa ini juga bentuk komunikasi yang bagus banget karena memang selain mengatasi keluhan fisik, kita juga harus memberikan dukungan mental untuk pasien-pasien dan keluarga pasien kita. Singkat cerita, kita kembali pindah lagi ke scene berikutnya. Ada Prof. Songhwa yang senyum-senyum dan ternyata ya beliau membawakan kabar baik untuk keluarga pasien ini. Oke. Reaksi pasiennya alami banget, natural banget. Ini juga cukup sering kita temui. 어머니 결과도 나왔는데요. 다행히 1단계예요. Oke teman-teman, ini kabar baik banget. Jadi ternyata nggak cuma operasi cangkok livernya aja yang berhasil, tapi hasil biopsi dari tumor di otak ibunya itu tadi ternyata menunjukkan hanya kanker stadium 1. Ya nggak hanya sih tetap kanker, tapi bisa disembuhkan dengan terapi radiasi. Oke, ini adalah adegan yang sangat menyentuh hati karena memang sebagai seorang dokter salah satu hal yang membuat kita bahagia adalah kalau pasien-pasien kita bisa sembuh. Apalagi kalau mereka mengucapkan terima kasih ke kita, itu rasanya tuh kita ada kebahagiaan tersendiri lah melihat pasien-pasien kita kayak gitu. Dan ini benar-benar terlihat secara genuine banget di drama ini. Kita pindah ke adegan berikutnya. Ada adegan Prof. Songhwa minum kuning telur berapa biji itu 4-5 biji. Aku nggak bisa bayangin itu gimana amisnya coba. Oh ternyata ini mereka berlima punya band. Kok suaranya kayak gini sih? Ya, jadi selain kehidupan rumah sakit, ternyata ada juga adegan-adegan yang agak lebih casual dan santai kayak gini. Cukup menghibur. Ada sih dokter anak yang ketemu sama ibu pasiennya tadi, siapa namanya? Minyoung. 그래도 좋으신 간호사 선생님, 의사 선생님 만나서. Oke, jadi ternyata pasien anak tadi, si Minyoung, ternyata meninggal dunia. Dan ibunya yang dari tadi kita lihat sangat agresif,
denial dan marah-marah terus ke dokternya. Di sini kelihatan beliau ini bisa lebih tenang dan lebih menerima keadaan 고맙습니다. dan menerima kepergian putrinya. Kembali lagi, ini salah satu adegan yang sangat menyentuh hati karena sangat realistis juga. Jadi sebagai seorang dokter, kita nggak terlepas dari keadaan di mana ada pasien yang meninggal di depan mata kita. Atau apalagi kalau misalnya kita sebagai dokter penanggung jawab pasiennya, itu kalau misalnya ada pasien yang meninggal, kita pasti juga nyesek gitu di sini. Dan rasa bersalah itu pasti ada. Dan itu kelihatan banget sih di drama ini, benar-benar ditunjukkan dengan sangat alami ya. Oke, kurasa cukup segitu dulu reaction untuk episode pertama dari Hospital Playlist. Kalau teman-teman suka dengan video reaction seperti ini, teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar di bawah. Teman-teman mau aku ngelanjutin nonton Hospital Playlist lagi, atau mau aku bikin video reaction dari hal-hal lain? Semoga teman-teman suka dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.